kita langsung mulai aja. Karena silakan untuk mempraktekkan 5 menit RPT yang Ibu Ana pilih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang materi kali ini kita akan membahas tentang mudahnya sholat bagi orang yang sakit. Nah, pada materi kali ini, pembelajaran kali ini, tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan bagaimana ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Bagaimana cara-caranya sholat bagi orang yang sakit. Karena sholat itu adalah kewajiban bagi semua umat Islam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan atau keringanan. Keringanan yang maksud itu adalah rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan yang diberikan untuk umat Islam dalam beribadah. Nah, dalam beribadah kita itu diberikan kemudahan. Ketika sedang sakit, kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah sholat terutama. Nah, kemudahannya bagaimana? Kemudahannya adalah ketika kita sedang sakit, kita kan masih diberikan kewajiban untuk menjalankannya, tidak boleh meninggalkannya. Nah, kemudahan yang pertama itu sesuai dijelaskan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya kita itu apabila tidak bisa sholat dengan berdiri, maka kita boleh dengan cara duduk. Dan apabila kita tidak bisa sholat dengan duduk, maka boleh dengan cara berbaring. Itu hadis Nabi. Ya, jadi bahwa ketentuannya bahwa kalau kita sedang sakit, tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka kita disuruh untuk melakukannya dengan duduk. Dan apabila dengan duduk kok kita tetap tidak bisa, maka disuruh untuk dengan berbaring. Nah, berbaring di sini yang dimaksud adalah berbaring dengan miring. Ya, berbaringnya dengan miring. Nah, kalau tidak bisa dengan berbaring, maka dianjurkan dengan cara telentang. Nah, itulah ketentuan-ketentuan dalam menjalankan sholat bagi orang yang sakit. Nah, sholat dengan cara duduk itu bisa digunakan atau bisa dilaksanakan dengan cara duduk iftirash. Duduk iftirash adalah duduk di antara dua sujud, seperti sholat biasa ya. Nah, kalau duduk biasa itu seperti biasa, mau duduknya di atas kursi bisa, mau di atas tempat tidur bisa, pokoknya sesuai dengan kemampuannya. Nah, apabila kok dengan duduk tidak bisa, maka dengan berbaring miring. Berbaring miring. Terus kemudian tidak bisa dengan berbaring, bisa dengan telentang. Itu tata cara sholat bagi orang yang sakit kan. Nah, kesimpulan dari materi tadi bahwasanya umat Islam itu harus menjalankan kewajibannya yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang pertama kali nanti dihisab di akhirat. Nah, maka dari itu harus dikerjakan dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan di sini, yaitu apabila tidak bisa sholat dengan cara berdiri, maka boleh dengan cara duduk. Dan apabila tidak bisa dengan cara duduk, maka boleh dengan berbaring. Dan apabila tidak bisa dengan berbaring, maka boleh dengan cara telentang. Dari itu, kita akhiri materi kali ini dengan bacaan kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dulu 10 tahun ya. Ya. Apa yang Bu Ana hadapi kendala-kendala dalam mengajar fikih itu apa kira? Kendalanya itu mungkin banyak anak yang belum bisa membaca, Pak. Hmm. Ya, masih itu
melatih membacanya. Hati-hati. Tuh, baca tulisnya kurang gitu, Pak. Oke. Selain itu, Selain itu, media pembelajarannya, Pak, kurang. kurang apa maksudnya? Terbatasnya, terbatasnya media pembelajaran yang ada di sekolah, Pak. Terbatas gitu ya. Ya, Oke. Ya, yang kedua, Bu Ana, coba dipraktekkan cara memotivasi siswa dalam pembelajaran fikih atau ketika Bu Ana mau mengajar fikih, dalam proses pembelajaran itu kan ada persepsi dan motivasi. Coba dipraktekkan dulu cara motivasi anak-anak untuk semangat belajar. ya. Ya, anak-anak bagaimana? Kurang semangat dalam belajarannya kok lesu? Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, kita itu harus siap ya. Kita siap. Di rumah belajar? Iya, belajar. Untuk menambah semangat kita, coba bisa untuk tepuk semangat. Bisa anak-anak? Bisa. Tepuk semangat. 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 Nah, Oke. setelah sudah Dari materi itu, eh, pada ketika A, persepsi ke siswa, apa yang Ibu tunjukkan, Bu? Untuk membangkitkan bahwa sholat itu penting bagi orang yang sedang sakit sekalipun. em, bahwa sholat itu kan merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Maka dari itu, nah, dan merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, sholat adalah ibadah yang nantinya pertama kali dihisab ketika di akhirat nanti. Maka dari itu kita itu harus mengerjakan sholat dalam keadaan apapun. Ya, Bu. Benar, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir dari saya, Bu. Ini langsung aja baca Al-Quran, persiapkan alat tulis, Bu. Tapi sebelumnya baca Quran dulu, Bu. Iya, Pak. Coba saya dibacakan ini Bu, nomor 3, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Walladzina la yu'minuna adanihim fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Bisa, Bu. Shadaqallahul azim. Oke, bagus, Bu. Bu guru kiraati, Bu, ya? Ya, Pak, insya Allah. Iya, dari bacaannya nadanya kelihatan tuh. Oke. Sebenarnya sekarang saya dituliskan satu ayat, Bu. Ambil bolpen atau spidol atau apa. Qul huwallahu ahad. Naikkan. Tidak kelihatan. Karena terhalang background belakang itu. Atau difotokan ke saya, nanti dikirim, Bu, ya. Iya, Pak. Daripada susah. Oke. Cukup, Bu Ana Romatin. Kemudian sukses selalu untuk tahap berikutnya. Terima kasih, Pak. Bisa meninggalkan room ini dan temannya yang lain Bu Arina untuk dipanggil. Ya, terima kasih ya Pak Imam, Pak Wahidin. Ini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.